Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita ada di dalam mezbah, tempat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, dan izinkanlah Tuhan berbicara kepada kita dalam penyembahan, dan izinkan Tuhan juga berkata-kata kepada kita supaya kita bisa terus terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, dan itu sesuatu yang sangat berharga, sangat mulia. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Benar Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Yes. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kurianara-nalamaya sanara-nalamaya shikara-nalamaya se. Haleluya. Shikara-nalamaya sanara-nalamu. Rekara-nalamaya sanaramu. Rekara-nalamaya
Agung dan perkasa Tuhan. Izinkan kami terus terhubung denganmu. Sebab ketika kami terhubung denganmu, kekuatanmu terhubung dengan kami. Kebaikan-kebaikanmu terhubung dengan kami. Pengurapanmu, kekuatanmu turun terhubung dengan kami. Kami menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Sekalipun dunia tidak bisa menolong kami, ada Tuhan yang selalu siap menolong kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Kami perlu Kau, Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau, Tuhan, dalam segala sesuatu. Kau satu-satunya andalan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu kami butuh Engkau. Kami perlu Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bilang sama Tuhan, aku perlu Yesus. Ku perlu Engkau, benar, Yesus. Tuhan, kami butuh Engkau, Tuhan. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Benar. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Benar, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, ya Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Rana rana moshiriana rana lama yasena rokarana lama yasana rana namo rana lama yasana rana lama yasu. Shidiya ra 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 namo rikara ra 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 la maya se haleluya
Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Rokara lama Yesus, haleluya. Terpuji nama-Mu. Tidak ada andalan kami Tuhan selain Kau. Itu sebabnya kami mau menjadikan Tuhan satu-satunya andalan kami. Kami tidak mau lepas daripada. Kami sengsara Tuhan tanpa hadirat-Mu. Kami susah Tuhan hidup tanpa pertolongan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Benar, tidak ada yang lain andalan kami. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan. Benar, sumber pengharapan. Yes, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Kau Tuhan yang memberkati, Kau Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang bisa memulihkan kami. Tuhan, Engkau melihat semua anak-anak-Mu yang mengikuti mesbah hari ini. Biarlah mereka mengalami pertolongan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dan mereka diberikan kekuatan yang baru, yang ekstra. Syadalamata koralama syataka. Rekanaralamu syedikanaralamu. Mari Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan amin. Wow, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa supaya keadaan saudara luar biasa. Oke? Nah, saudara, saya pada beberapa waktu yang lalu kita membahas bagaimana kerinduan Tuhan ya. Berhasil dan beruntung itu bukan kerinduan saudara. Tapi itu kerinduan Tuhan. Coba kita ulang ya. Nanti Harki membaca Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 ya. Kita review sejenak lalu kita membahas lebih dalam ya.
Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. ya. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Jadi adalah kerinduan Tuhan kalau hidup saudara itu berhasil dan beruntung. Jadi bukan keinginan saudara atau bukan ide saudara atau ide saya ingin berhasil, ingin sukses, dan ingin beruntung. Itu keinginan hati Tuhan. Dia senang memang memberkati umatnya. Nah, jadi kalau gitu Pak, apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil dan beruntung? Coba saudara perhatikan tuh ayat 8. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat. Jadi artinya saudara mesti membaca kitab Taurat dan memperkatakannya. Tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bertindaknya hati-hati sesuai firman. Maka saudara akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kemarin beberapa waktu lalu saya berbicara kepada saudara tentang keberhasilan hidup saudara itu adalah reputasinya Tuhan. Jadi kalau saudara berhasil, saudara beruntung, itu adalah reputasinya Tuhan. Makanya kalau saudara berhasil sukses di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan, di dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara, jangan berpikir bahwa keberhasilan karena saudara hebat. Bukan karena saudara itu luar biasa, bukan. Tapi benar-benar itu adalah keinginan Tuhan, reputasi dari Tuhan. Jadi saudara, keberhasilan hidup saudara itu memancarkan, mempermuliakan nama Tuhan. Gitu ya. Nah, kemarin kita belajar sudah. Salah satu rahasia dari firman Tuhan yang membuat saudara bisa berhasil dan beruntung adalah prinsip ini yang pertama. Kemarin kita belajar dari Matius 20 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan bahwa kehidupan saudara bisa berhasil kalau saudara mengetahui bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk apa saudara? Melayani Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada saudara sebuah arahan, sebuah tools. Kalau kamu mau berhasil, jangan tangan besi, ya. Kalau kamu mau berhasil, jangan kasar terhadap orang di bawah saudara. Karena memang saudara ada di atas. Orang yang di bawah itu kalau saudara tekan, itu dia ada Tuhan yang punya mereka. Oleh karena itu Tuhan memberi, kalau kamu pengen berhasil, kamu pengen jadi besar, itu artinya pelayananmu, bisnismu menjadi besar, kamu harus menjadi apa saudara? Menjadi orang. Ayat yang ke-27. Coba baca Arki. Matius pasal 20 ayat 27. Ayat yang ke-27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, ya, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, coba ayat 26. Ayat yang 25 dan 26. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, ya, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, barang siapa mau jadi besar, saudara mau naik, saudara mau promosi,
bisnis dipercayakan Tuhan makin besar. Kalau kamu mau ingin berhasil dan besar dan beruntung, kamu harus menjadi pelayanan. Menjadi pelayan atau masuk di dalam melayani. Makanya kemarin kita belajar, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi yang prinsip pertama, life is ministry. Hidup itu adalah melayani. Kesempatan untuk melayani. Sekarang yang mau saya bahas adalah rahasia kedua. Oke, itu review dari mesbah sebelumnya. Sekarang yang kedua, kita membaca di dalam Matius pasal 25. Kalau saudara mau berhasil dan beruntung, ini prinsip yang kedua. Mari baca Matius pasal 25 ayat 23. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sekarang garis bawahi kalimat ini. Setia, orang yang setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kalau gitu yang kedua rahasianya apa, Pak? Life is responsibility. Jadi hidup itu adalah tanggung jawab. Kalau saudara mau berhasil dan beruntung, ini firman-Nya. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 25, Tuhan itu memberikan talenta kepada setiap orang sesuai kesanggupannya. Ada berikan 1 talenta. Ada diberikan 2 talenta. Ada diberikan 3 talenta. Sesuai dengan kesanggupannya. Dan perhatikan ya, 1 talenta jangan diremehkan. Sebab 1 talenta itu identik dengan 34 kilo emas. Saudara hitung dah, 34 dikalikan kilo ya, berarti 1000 dikalikan sekarang 2 juta. Saudara hitung, kali 2 juta kali 34 kali 1000. Saudara hitung dah. Triliunan. Jadi kalau saudara mendapatkan 1 talenta itu udah hebat, udah dahsyat, udah luar biasa. Jadi jangan pernah diremehkan. Nanti kita bahas yang 1 talenta. Sekarang saya mau bahas dulu. Kalau saudara itu mau berhasil, saudara harus belajar memiliki apa? Tanggung jawab. Sekarang saudara chat. Ya, chat. Kalau saya mau berhasil dan beruntung, saya harus belajar bertanggung jawab. Kalau saudara suami, saudara bertanggung jawab untuk menghidupi keluargamu, mengasihi istrimu, dan mendidik anakmu di dalam. Itu tanggung jawabmu para suami. Jadi kalau kamu bertanggung jawab, ngurusin keluargamu, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar, ngurusi bisnis yang lebih besar. Pokoknya ayat ini berkata kamu bisa berhasil
kalau kamu belajar bertanggung jawab. Siapa yang bisa dipercaya bertanggung jawab perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Jadi dimulai dari mana, Pak? Ya dimulai dari cara saudara bertanggung jawab di dalam hidup ini. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya supaya kita ini belajar untuk bertanggung jawab. Yang punya 2 talenta, dia kembangkan menjadi 4 talenta. Lihat ya, 2 talenta berkembang menjadi 4 talenta. Memang di sini tidak tertulis bagaimana caranya, susahnya, sulitnya. Dia nggak ditulis tuh. Tapi yang jelas dia mengikuti instruksi dari tuannya. Tuannya berkata, lipat gandakan harta yang aku percayakan kepadamu. Saudara dan saya itu disebut oleh Tuhan yang bertanggung jawab kalau saudara mengikuti instruksi yang Tuhan kita berikan. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara seperti yang punya 2 talenta tadi, dia bertanggung jawab, artinya dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktu dia bertanggung jawab dengan semua yang dilakukannya, maka Tuhan melihat orang ini berhasil. Coba ya, setelah dia dilihat oleh Tuhan, oh kamu bertanggung jawab. Coba ayat yang ke-24 berikutnya. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata. Sebentar, ayat yang ke-21, 22 ya. 25, 21. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lihat ya, sebentar, ayat 21. Katanya, setelah dia bertanggung jawab, melipat gandakannya apa yang dipercayakan kepada dia, maka Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar, gitu. Pak, unsur di dalam tanggung jawab ini apa? Unsur di dalam tanggung jawab itu nomor 1 adalah taat. Taat. Orang yang tidak taat, dia tidak dikategorikan orang yang bertanggung jawab. Makanya Tuhan bilang ayat yang ke-21, kamu baik sekali perbuatanmu, karena kamu aku suruh melipat gandakan dan kamu melakukannya. Jadi unsur yang pertama, seseorang kalau disebut tanggung jawab, dia harus apa saudara? Taat. Taat itu berasal dari kata T-A-A-T. T yang pertama, Tuhan berfirman. Jadi Tuhan udah memberitahu, aku serahkan kamu 2, aku serahkan kamu 1, dan aku minta supaya kamu melipat gandakannya. Jadi Tuhan tuh pengen sekali supaya saudara dan saya melipat gandakan. Nah yang 2 ini, dia taat. Karena ketika Tuhan berfirman, perhatikan ya, pertama, aku percaya. Jadi yang 2 dan 5 talenta dia percaya kepada tuannya. Tapi yang 1 talenta nggak percaya. Dia nggak percaya, mana mungkin, mana bisa. TAA yang kedua, aku melakukan apa yang aku bisa. Jadi orang yang punya 1 talenta, dia banyak berdalih, dia banyak alasan. Saudara, orang yang punya banyak alasan menyebabkan dia menjadi pemalas. Perhatikan, orang yang banyak alasan itu tanda bahwa dia orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya unsur yang pertama dari seorang yang bertanggung jawab, dia harus taat.
T yang pertama, Tuhan berfirman. A, aku percaya. A yang kedua, aku melakukan apa yang aku bisa. Jadi aku melakukan apa yang aku bisa. Jadi kalau dia bisa melakukan apa yang dia bisa, yang nggak bisa gimana? Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Perhatikan ya, kenapa ada orang yang berhasil? Kenapa ada orang yang nggak berhasil? Saudara, kalau saudara malas, ya banyak alasan, akhirnya saudara jadi orang malas. Dan kalau orang malas, mana mungkin bisa berhasil? Karena kalau orang malas, itu kemiskinan menyerbu menurut Alkitab. Coba ya kita buka Amsal pasal yang ke-6. Supaya saudara bisa belajar lebih dalam. Kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Coba mulai kita baca pelan-pelan. Coba Arki baca. Silakan ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, sekarang kita baca ayat 6. Perhatikan ya, dia bilang gini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Pemalas, kalau orang tuh malas, itu diakibatkan karena dia banyak alasan. Orang yang satu talenta banyak alasan. Tuhan menabur, Tuhan mengambil, Tuhan menuai di mana Tuhan tidak menabur. Tuh, cari alasan. Tuhan yang satu yang Tuhan berikan terlalu sedikit, makanya aku simpan di dalam tanah. Tuh, alasannya banyak, makanya dia jadi malas. Kenapa banyak orang malas? Kalau kamu rajin, kamu diberkati. Tapi kalau kamu malas, kamu sulit diberkati. Kamu jadi sulit berhasil. Saudara, orang malas itu tidak ada satupun yang bisa menggerakkan saudara. Tidak ada yang bisa menolong saudara. Kalau saudara mau berhasil dan beruntung, jangan malas. Bangun pagi-pagi, siapkan dirimu, baca firman, berdoa, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kamu malas, kamu nggak bisa berhasil. Pak, kenapa orang yang malas kok disuruh belajar kepada semut? Karena semut itu punya tanggung jawab. Semut itu punya tanggung jawab, saudara. Coba kita lihat ya. Pak, kenapa nih ayat berikutnya? Dia bilang gini. Semut itu biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya. Gak ada pemimpinnya, gak ada bosnya. Tetapi ayat yang berikutnya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Kenapa? Karena di waktu musim panas, dia bisa mengumpulkan bahan makanan. Waktu dingin, dia bersembunyi. Dia makan dari hasil yang dia simpan pada waktu musim panas. Coba perhatikan. Semut saja yang tidak ada pemimpinnya, dia tidak pernah baca Alkitab, dia tidak pernah pergi ke gereja, dia aja rajin. Dia aja rajin, nggak malas. Bahkan punya strategi untuk menyediakan di masa paceklik. Banyak orang sekarang itu aneh. Justru menghadapi masa-masa hidup ini tidak selalu lancar. Tidak langit selalu biru, jalan selalu rata. Ada satu lagu yang lagu ini tadinya ditujukan kepada Pak Ahok supaya kuat. Pak Ahok, jangan putus asa. Walaupun banyak tantangan, tapi langit tidak selalu biru,
tapi Tuhan akan menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Orang yang bertanggung jawab dengan hidupnya adalah orang yang mengikuti, mentaati firman. Mungkin semut berkata, ngapain sih kamu mengumpulkan makanan? Bukankah kamu sudah cukup aja makan pada waktu ada musim panas? Tapi dia mikir nanti sebentar lagi akan ada winter atau musim dingin. Kalau dalam kehidupan kita nanti ada masa paceklik, di mana aku tidak bisa mengumpulkan dan aku tidak tahan karena semut nggak punya jaket, dia nggak punya sweater, makanya dia kumpulkan makanan supaya di waktu winter dia bisa makan. Semut saja begitu bertanggung jawab dengan hidupnya, tapi berapa banyak orang Kristen yang tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Dia pokoknya ada yang ada diciak, apa yang ada berkatnya disikat, dan tidak mau belajar saving. Akibatnya kalau ada paceklik, ada kesulitan, ngutang. Ngutang itu artinya Anda menaruh beban yang harusnya ada pada diri saudara, yang harusnya Anda bertanggung jawab dengan dirimu, kau pindahkan kepada orang lain. Saya ulangi ya, orang kalau kamu punya kebiasaan hutang, itu orang yang memindahkan tanggung jawabnya untuk dia harusnya saving atau menabung atau menyimpan, tetapi dia mengalihkan tanggung jawab itu, beban itu kepada orang lain. Itu bahasanya hutang. Kan nanti saya bayar, Pak. Kenapa mesti kita hutang? Kalau kamu bertanggung jawab, maka kamu belajar seperti semut. Makanya saudara ya, Tuhan memuji orang ini. Kenapa kamu belajarlah kepada semut? Dia puji kalau orang kayak seperti semut ini. Jadi jangan sampai, kan kalau orang tuh ya memudahkan atau menganggap remeh masa depan, dan saudara tidak bertanggung jawab dengan masa depanmu, maka saudara tidak bisa dipercaya Tuhan. Saudara nggak bisa berhasil dan beruntung. Kamu aja untuk dirimu sendiri aja nggak bertanggung jawab. Saya suka kasihan ya. Ada nggak Pak orang yang tidak bertanggung jawab di masa sekarang? Waduh, banyak. Ada orang yang minta dibantu karena dibantu ya. Kenapa? Nggak punya uang. Oke. Lalu saya tawarin, mau nggak kamu kerja? Waduh, sulit sekali. Alasan. Kalau mau makan harus kerja. Harus kerja. Nah, banyak orang sampai Tuhan itu memberikan nasihat kepada Rasul Paulus. Dia berkata gini dengan tegas, barang siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apa artinya? Artinya Tuhan memang mau semua kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ada orang yang datang, Pak, bisa nggak? Mas, saya bisa nggak? Tolong.
utang sekali, nanti saya bayar. Lalu kemudian utang lagi, nanti saya bayar. Dibayar enggak? Enggak. Utang lagi. Saya bilang, kamu mau enggak jualan sayur, jualan ikan? Wah, saya sulit kalau jualan sayur, jualan ikan. Dikerjakan aja belum sudah alasan. Ini karena orang ini tidak bertanggung jawab. Saya bilang, kalau gitu jualan jus aja yang mudah. Aduh, jusnya nanti takut rusak. Ya udah kalau gitu jualan air yang gak rusak. Aduh, air itu berat ngangkatnya. Jadi banyak alasan-alasan. Dulu saya berpikir kenapa kok orang ini sulit diberkati. Saudara, ada orang ya, udah ditolong berulang kali, banyak alasannya, dan akibatnya dia susah. Karena dia mengandalkan orang lain, memindahkan tanggung jawabnya itu, bebannya itu dipindah ke orang lain, sampai orang lain yang diutang itu ngomong semua ke saya. Gimana sih? Ya begitulah lagi, begitu lagi. Akhirnya orang-orang yang tadinya menolong dia menjadi bosan. Saudara, dengarkan ya. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia ingin membuat saudara berhasil dan beruntung? Saudara lebih baik belajar keras. Jadi, gimana Pak supaya bertanggung jawab? Saudara harus belajar taat. Kenapa kok orang yang taat itu menjadi orang yang tanggung jawab? Ya karena orang yang taat dia berani membayar harga. Oke, yang kedua, Pak, orang yang bertanggung jawab itu orang yang bagaimana? Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menyelesaikan sampai garis akhir walaupun rugi. Sekarang kita membuka Mazmur pasal 15. Siapakah orang yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Mazmur 15 ayat 4. Coba baca. Ayat 4. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Lihat ya, orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang memegang janji. Tadi yang pertama harus orang yang taat. Dua, orang yang memegang janji atau sumpah walaupun rugi. Jadi gini, kalau seorang businessman, saudara pengen berhasil, kalau saudara udah deal kontrak, walaupun ternyata nyatanya rugi, saudara mesti tetap selesaikan sampai garis akhir. Itu artinya saudara bertanggung jawab. Saudara punya proyek apa? Masang keramik. Ya walaupun ternyata keramiknya naik, ya kan di luar kekuasaan saudara. Tapi belajar mentaati firman. Makanya tadi Yosua dikatakan, kamu yang kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Jadi, saudara nih ya, kenapa Mazmur pasal 15 itu judulnya siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus?
Siapa yang dipuji Tuhan? Siapa yang boleh intim dengan Tuhan? Dia bilang orang yang berpegang pada sumpah, pada janji atau komitmen, MOU, walaupun rugi. Kalau saudara udah pegang kontrak, udah janji, dan saudara hindari, ada nggak orang yang udah pegang janji dan dihindari? Ada, banyak. Itu membuat rusak, saudara. Rusak apanya? Semuanya. Keluarganya rusak. Orang yang nggak bertanggung jawab membuat keluarganya rusak, keluarganya hancur. Coba ya baca satu ayat lagi. Yesaya pasal 24 ayat yang kelima. Jadi Yesaya pasal 24 ayat 5. Ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Nah, lihat. Bumi cemar, bumi itu the earth. Tanah, itu bicara 5 ini. Pribadi, keluarga, pekerjaan, bisnis, pelayanan, ministry, kota dan bangsa. Bumi cemar karena mereka melanggar undang-undang. Udah buat undang-undang dilanggar. 2, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Komitmen yang udah dibuat diingkari. Makanya saudara, banyak orang yang bisnis, kenapa akhirnya hancur? Karena dia tidak menjadi orang yang memegang janji. Karena orang yang bertanggung jawab itu adalah orang pertama, orang yang taat kepada perintah Tuhan. 2, orang yang memegang janji. Kalau dia berkata ya, ya jadikan ya. If yes, say yes. If no, say no. Nah, orang yang memegang janji walaupun rugi, orang itu akan berhasil. Dengarkan, saya kasih satu kesaksian ya. Satu hari ada pengerja kita, dia seorang arsitek. Dan dia udah bikin MOU, kontrak, atau SPK, surat perintah kerja, untuk membuat sebuah interior. Ditandatangani sudah. Lalu di tengah jalan ada perubahan harga kayunya, vinilnya, lemnya, semua berubah. Tadinya udah pakai nilai yang awal, tiba-tiba berubah naik. Sehingga dia harus terpaksa rugi. Lalu dia tanya kepada saya, Pak, saya baru mengerjakan separuh. Tapi kalau saya selesaikan semua, saya pasti rugi. Menurut saran Bapak, saya mengerjakan terus walaupun rugi atau saya quit di tengah jalan? Saudara, saya langsung suruh dia baca Mazmur itu. 15 ayat yang keempat tadi. Biar dia baca. Lalu ketika dia baca, kemudian saya tanya, menurut kamu terusin atau tidak itu pekerjaan kamu, tender kamu? Harus kerjakan, Pak. Kerjakan. Walaupun kamu rugi sekarang, dengarkan ini. Itu artinya kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan tugas yang Tuhan beri. Oke? Dan kerugianmu itu, apakah Tuhan gak bisa mengembalikannya? Saya bilang kepada dia, kalau kamu selesaikan, walaupun kamu rugi, kamu bilang, ini karena kenaikan yang banyak, saya rugi. Tapi saya tetap selesaikan. Kalau dia mau tambahi, puji Tuhan. Enggak juga enggak apa-apa. Tetapi yang luar biasa, yang membuat dia berhasil adalah karena dia tahu si orang yang dibuat itu. Dan dia sampai selesaikan, dia puas. Walaupun dia enggak kasih uang, tapi dia cerita kepada banyak orang. Dan ketika dia cerita ke banyak orang, nih loh, kalau kamu ditipu oleh kontraktor, ditipu, nih aku punya orang yang bertanggung jawab. Makanya akhirnya semua proyek-proyek yang gagal diserahkan kepada dia. Dan akhirnya Tuhan percayakan bukan cuma rumah. Tadi yang cuma dia rugi itu rumah. Sekarang dia dipercayakan hotel. Dia dipercayakan apartemen. Dia dipercayakan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Why? Kenapa kok dia berhasil dan kenapa dia beruntung?
Karena dia mau belajar memegang komitmen. Kalau orang nggak mau komitmen namanya komat kamit. Tergantung saudara. Saudara mau berhasil dan beruntung. Kalau mau berhasil beruntung, belajar bertanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama unsurnya apa tadi? Taat. Yang kedua, tetap memegang komitmen walaupun rugi. Rugi. Dan yang ketiga, orang yang bertanggung jawab, dia adalah orang yang berani menanggung resiko. Kalau orang yang komat kamit, ya kalau baik, baik. Tapi orang yang bertanggung jawab, dia harus pegang janji. Dan yang ketiga, dia harus berani menanggung resiko. Karena hidup ini ada resikonya. Dan orang yang bertanggung jawab menanggung resiko, orang itu dilihat oleh Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan? Begitu dua, dia melipat gandakan. Belum tentu berhasil 2 jadi 4. Tapi dia pertama, dia taati tuannya, taati pesan tuannya. 2, dia komitmen kalau dia bilang iya, dia kerjakan. Dan ada resiko. 2 bisa tinggal 2 bisa tambah jadi 3, bisa jadi 3,5. Tapi minimal dia udah berusaha, udah keras gak alasan. Tapi karena dia bertanggung jawab, dia berani ngambil resiko, akhirnya dia berhasil jadi 4. Apa yang dibilang tuannya? Kamu hambaku yang baik dan kamu hambaku yang setia. Jadi orang, coba perhatikan, orang yang bertanggung jawab, ya, itu dipandang oleh Tuhan dan orang lain. Perhatikan, Tuhan dan orang lain, kamu menjadi pribadi yang baik, businessman yang baik. Kalau kamu baik, mudah direkomendasikan oleh orang lain. Saudara jangan cuma melihat untung dan rugi sesaat satu proyek saja. Tapi kalau saudara pegang komitmen dan saudara bertanggung jawab, maka saudara tanpa sadar, saudara mengiklankan dirimu tanpa bayar. Kalau kamu selesaikan semua tugas dengan baik, maka kamu dikenal sebagai orang baik. Coba kalau saudara mau berhasil, kamu chat gini, saya mau menjadi orang yang dikenal oleh orang lain menjadi orang yang baik. Saya mau dikenal orang lain menjadi pribadi yang baik. Chat. Jangan sampai saudara jadi businessman atau businesswoman dan saudara dikenal menjadi orang yang tidak baik. Saudara nggak ada yang merekomendasi saudara. Nggak ada. Nggak ada. Saudara nih ya, kenapa kok jadwal pelayanan saya itu kok penuh? Kenapa ya? Ada orang sampai nyari-nyari jadwal pelayanan, saudara. Saya itu sampai nolak-nolak pelayanan. Kenapa? Karena banyak orang yang merekomendasikan. Kalau dia melayani, baik, bagus gitu. Nah itu tidak bisa dibangun cuman setahun 2 tahun. Orang harus kenal saudara. Saudara menjadi orang yang bisa direkomendasikan. Saya kalau kadang-kadang mendengar keluhan dari banyak gembala, ngeluh. Kenapa? Ada pendeta, kalau diundang, diminta makan, diajak makan, dia langsung mencari makan, ditanya, mau makan apa? Kalau saya bilang, saya mau makan yang sehat gitu. Mau ikan gitu ya, atau sayur, atau salad. Kenapa? Ya cari yang murah. Murah, jangan aji mumpung. Ada orang yang diundang, aji mumpung. Minta apa? Lobster. Terus habis lobster, emang dibeli semua. Lobster semua makan.
Habis itu bayarnya, kantongnya kan kepes, saudara. Dia ngomelnya bukan nama pendeta itu, ngomelnya sama saya. Aduh, saya nggak mau ngundang lagi ya, biayanya mahal. Dia bilang enak ngundang Pak Wiryo, low maintenance katanya. Cuman air putih, sayur sama ikan. Saudara, kadang-kadang ya, orang yang tidak bertanggung jawab itu membuat saudara sendiri yang susah. Tuhan bilang kamu menjadi orang yang bertanggung jawab, dikenal oleh Tuhan menjadi orang yang baik. Kalau saudara orang yang baik, saudara mudah diiklankan Tuhan. Siapa yang makan mengiklankan Tuhan? Lewat orang-orang. Saudara kalau bisnis, saudara jualan, tuh kalau mau catering tuh lihat tuh, dia tuh cateringnya nggak akan basi, cateringnya pasti kasih yang baik dan pasti datang tepat waktu, nggak pernah telat deh. Saudara dikenal oleh orang yang direkomendasikan orang karena dia puas dan bukan hanya baik, tapi juga setia. Saudara, kalau saudara setia, udahlah. Banyak orang baik, tapi belum tentu setia. Tapi kalau orang bertanggung jawab, dibilang sama Tuhan, kamu ini baik, dan yang kedua apa? Setia. Coba renungkan firman Tuhan hari ini yang sederhana. Kenapa aku gagal? Kenapa kadang-kadang aku gak berhasil? Kenapa kadang-kadang aku sampai minta-minta? Kenapa sampai aku ngutang-ngutang? Karena Anda tidak bertanggung jawab. Coba benahi, dan saya percaya tadi ayat yang kita baca, kalau kamu merenungkan firman Tuhan dan memperkatakannya, bertindak hati-hati sesuai firman, jadi kamu melakukannya, maka kamu akan dibuat Tuhan apa, saudara? Berhasil. Dan yang kedua, beruntung. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara, dan saudara akan dipakai Tuhan. Nyanyikan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Mari saudara yang saudara sakit saat ini, saudara boleh angkat tangan saudara. Saya mau berdoa supaya Tuhan menolong saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit, tangan kirinya kau angkat tinggi-tinggi. Tuhan, tempat di mana mereka meletakkan tangan kanannya di tempat bagian mereka yang sakit, sekarang aku berdoa demi nama Yesus, kami hardik, keluar, tinggalkan mereka. Keluar. Baik itu kanker, ginjal, jantung, liver, tumor, keluar dalam nama Yesus. Tinggalkan, sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata keluar, sungguh-sungguh keluar. Demikian terjadi atas semua sakit umatmu, yang ketika dia mengangkat tangan kirinya dan meletakkan bagian yang sakit. Dan hari ini kami berkata dengan iman, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sembuh seluruhnya. Tidak ada yang terkecuali. Sembuh dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu kalau saudara ada pergumulan dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, kau lihat tangan-tangan anak-anakmu yang mereka mengalami kesulitan keuangan, masalah keuangan, pekerjaan, bisnis.
Tuhan, aku minta supaya Engkau menjadikan mereka pribadi yang bertanggung jawab. Aku minta kasih karunia-Mu turun atas mereka. Jamah Tuhan, jadikan mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang taat kepadamu, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan buat mereka berhasil, supaya mereka tidak membebankan hidupnya kepada orang lain, tapi mereka bertanggung jawab dengan bisnis, pekerjaan yang mereka. Dan aku berdoa, berkati mereka, sehingga mereka bisa jadi saksi Tuhan yang efektif di muka bumi. Sekarang saudara yang punya masalah keluarga, saudara pengen dapatkan keturunan ilahi, saudara pengen dapat jodoh, angkat tangan. Tuhan, aku berdoa, anak-anakmu yang butuh pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Mereka yang membutuhkan keturunan ilahi, Tuhan, Kau buka kandungannya dan Kau berkati mereka. Aku minta Tuhan, kalau ada persoalan keluarga yang rumit, aku minta anugerah-Mu turun dan Kau satukan mereka sehingga keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Sekarang kembalilah ke dalam kegiatanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa pada mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.